Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Agung Setyo Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya mau berdiskusi dengan Ibu Dr. Anda Rudianti selaku wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Monggo Bapak Ibu untuk kita saksikan diskusi ini. Selamat pagi Bu Rudianti. Selamat pagi Pak Agung. Oke. Mohon maaf ya Bu mengganggu aktivitas Bu Rudianti pada saat ini. Begini Bu, saya kan sebagai guru penggerak ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah Bu Rudianti itu dalam mengambil keputusan apa yang ada di masalah sekolahan ini Bu, khususnya SMA 6 Semarang. Untuk yang pertanyaan pertama Bu, bagaimana Bu Rudianti ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Bu? Oke, terima kasih Pak Agung. Selamat pagi semuanya. Untuk pertanyaan ini, identifikasi dilema-dilema etika ini, yang pertama kita melalui wali kelas Pak. Wali kelas mengidentifikasi putra-putrinya yang mungkin di situ ada indikasi pelanggaran yang sangat bermacam-macam, baru nanti dari wali kelas kemudian ditingkatkan lagi ke BK. Nah, di sini peranan BK menjadi penting ketika mulai penanganan anak-anak itu ke yang lebih serius, sehingga nanti bisa diidentifikasi apakah ini ada pembinaan cukup dengan wali kelas atau pembinaan dengan menghadirkan orang tua sebagai wali murid, atau menghadirkan saya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang ada. Tentunya di sini kasus yang berkembang itu berbeda tahapan-tahapannya, Pak. Begini Bu, terutama kalau misalnya ada kasus tertentu di mana ada dua kepentingan ya Bu, itu sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan, nah itu modelnya untuk pengambilan keputusan bagaimana? Ya, kita skala prioritas Pak. Kita skala prioritasnya kepada kepentingan yang mana ini. Misalkan, saya ambil contoh satu anak yang ada indikasi dia kurang baik, sehingga dia membawa virus kepada kelas teman-temannya. Nah, ini kita kemudian ada tindakan. Nah, tindakan ini akan dilakukan oleh BK selaku dia sebagai konselingnya anak. Nih, nanti eksekusi BK bagaimana? Ketika anak ini sudah bisa baik, kemudian dia bisa tidak melakukan hal-hal yang negatif dan sebagainya, berpengaruh positif kepada teman-teman, ya itu kita satukan lagi anak ini ke kelasnya. Jadi ada tahapan di situ yang namanya bimbingan konseling terbatas. Itu ya bimbingan kerjasama dengan BK gitu. Ya. Terus ada enggak Bu, suatu saat itu ketika mengambil keputusan kita masih membandingkan antara kasihan sama aturan enggak Bu? Kan ada juga toh misalnya anak itu dari keluarga yang tidak mampu, itu kan kita kan kasihan tapi melakukan pelanggaran. Tapi dari sisi lain itu dari pihak sekolah itu kan melanggar peraturan. Nah, itu kalau tekniknya Bu Rudianti selaku wakil kesiswaan pripun Bu? Ya, tentu saja anak melakukan pelanggaran itu pasti dia tidak satu kali dua kali Pak. Kita pemanggilan BK itu sudah ada maksimalnya karena kita pakai buku tindakan. Nah, buku tindakan ini yang pegang wali kelas dan BK. Ketika misalkan dari contoh anak yang tidak mampu tapi melakukan pelanggaran dari etika yang ada di sekolah, kadang kita dihadapkan pada dilema yang tidak tega untuk menindak anak tersebut. Tetapi ketika kita harus ke aturan, itu harus dilaksanakan. Maka solusi yang kita pakai, anak ini diminta untuk membuat surat pernyataan disaksikan oleh orang tua dan bermeterai. Nah,
dari situ nanti surat ini akan menjadi satu bukti ya, satu bukti yang otentik untuk menindaklanjut berikutnya terhadap anak tersebut, sehingga orang tua itu sudah dikasih tahapannya gitu, betul, tidak langsung di start itu iya, ada tahapannya, jadi nggak langsung. Itu yang namanya tadi dilema etika, kita sering dihadapkan pada permasalahan seperti itu, tidak tega tetapi harus kita laksanakan. Ya akhirnya kita ada tahapan, ketika itu sudah membuat surat pernyataan kok kemudian di kemudian waktu, di kemudian hari dia melanggar, itu dijadikan dasar tindakan berikutnya. Begitu. Jadi untuk kita selain unsur kasihan juga memperhatikan peraturan di sekolah juga. Iya, tentu saja begitu. Oh gitu. Oke, gitu aja Bu Dianti. Terima kasih atas diskusinya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Oke, ya, sama-sama. Demikian Bapak Ibu semua, atas diskusi kali ini saya Agung Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9 bersama Bu Rusdianti, Dr. Anda Rusdianti selaku Wakil Kepala Sekolah, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Agung Setio Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 6 Semarang. Bapak Ibu, di sini saya ingin berdiskusi mengenai pengambilan keputusan. Di sini saya berdiskusi, saya sowan di SD Islam Gergaji dengan Bapak Ketua Yayasan, Bapak Joko Sulistiono SKM MPD, yang merupakan SD ini adalah bertempat di Jalan Gergaji Pelem, Mogasari, Semarang. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Pak Agung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon izin ya Pak Joko. Ya, di sini saya akan berdiskusi mengenai pengambilan keputusan Pak Joko. Ya. Mohon maaf ini mengganggu aktivitas Pak Joko. Tidak apa-apa Pak Agung. Oke. Monggo. Begini Pak Joko, bagaimana cara Pak Joko ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak Joko, yang sekarang sudah berlangsung di SD ini Pak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan cukup bagus ya Pak Agung ya, karena memang selama ini dilema etika itu menjadi sebuah permasalahan yang hampir semua sekolah itu mengalaminya gitu kan. Sedangkan bagaimana cara mengatasinya, ya kami sebagai pengurus yayasan Al-Hikmah Ukhuwah Islamiyah yang menaungi SD Islam Gergaji, tentunya ketika menghadapi permasalahan ini kita kumpulkan permasalahan ini itu asal muasalnya dari mana. Jadi kita identifikasi dulu, kemudian setelah kita identifikasi ketemu permasalahannya, kemudian kita gali ya bagaimana cara penyelesaiannya. Ya, kalau bisa ketika kita sudah menemukan cara permasalahan, kemudian kita juga harus mencari solusi yang tepat itu bagaimana. Karena jangan sampai ketika kita memberikan sebuah solusi nanti ada yang menerima dan ada yang tidak. Ini menjadi suatu masalah buat lingkungan kerja di SD Islam Gergaji itu sendiri. Maka ketika ada permasalahan ini tentunya identifikasi dulu, kemudian yang kedua adalah dicari solusinya, dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana ketika solusi itu nanti diterapkan. Jadi ketika sudah ada solusi itu belum cukup Pak Agung. Jadi masih ada kira-kira solusi yang kita terapkan nanti itu berdampak enggak gitu kan. Nah kalau ternyata berdampak positif kita lanjutkan. Ya, kemudian kalau ternyata berdampak negatif kita cari alternatif solusi lagi sampai akhirnya menemukan sebuah solusi yang bisa menjadi sebuah kenyamanan buat semua warga sekolah, baik itu bagi gurunya ataupun bagi peserta didiknya, sehingga jangan sampai ketika ada suatu masalah itu gantung nanti. Ya, kita seakan-akan menyelesaikan tapi ternyata di balik penyelesaian kita masih ada PR ya, yang belum bisa kita selesaikan. Dan ini sering terjadi di semua institusi pendidikan. Jadi biasanya kalau seperti ini itu nanti akan menjadi bumerang buat kepala sekolah,
buat yayasan kalau itu sekolah itu ada yayasannya, karena bagaimanapun yang kita hadapi itu bukan benda mati tapi benda hidup, yang mana kita harus tahu bahwasanya orang ini nanti menerima enggak solusi yang kita berikan. Jadi itu yang kita tetap. Nah itu Pak, tadi kan pastinya kan SD kan di tempat ini kan ada peraturan ya Pak. Ya. Kemudian bagaimana mengkaitkan aturan yang ada di sekolah ini dengan misalnya Pak ada unsur kasihan Pak. Nah itu bagaimana Pak? Oke, kita menjadi sebuah institusi pendidikan itu kan tentunya tidak terlepas dari sebuah aturan gitu. Tapi di balik pelaksanaan aturan ini kita juga harus melihat pada sisi humanisme, sisi kemanusiaan juga. Perlu Pak Agung ketahui bahwasanya SD Islam Gergaji itu kan sebenarnya kan notabene adalah kita awalnya itu kan ngopeni anak-anak di sekitar lingkungan Bugasari yang tidak punya kemampuan orang tuanya itu tidak mencukupi untuk bisa sekolah di situ gitu kan. Nah tentunya ketika membuat aturan ini kita tidak serta-merta itu seperti bertindak ini harus dilaksanakan gitu kan. Karena kita berbeda dengan sekolah yang yang sudah menerapkan aturan itu secara tegas gitu kan. Karena bagaimanapun kita tidak bisa ya sebuah institusi pendidikan itu harus sama satu dengan yang lainnya. Maka di dalam SD Islam Gergaji itu masih ada unsur budaya positif yang diterapkan di sekolah. Kemudian yang kedua, dari budaya positif itu diturunkan menjadi sebuah budaya yang berbasis perikemanusiaan tadi yang saya katakan. Sehingga ketika aturan diterapkan itu sebisa mungkin tetap harus sesuai dengan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Tapi andaikan nanti ada satu dua yang tidak sesuai dengan budaya positif yang diterapkan di sekolah, dan tentunya kita juga harus hati-hati mensikapinya. Tidak langsung serta-merta kita memberikan punishment. Tentunya kita harus lakukan budaya dialog. Budaya dialog yang rutin kita lakukan setiap seminggu sekali. Di mana dengan budaya dialog ini diharapkan nanti mengurangi warga sekolah yang melanggar aturan yang telah kita sepakati bersama. Jadi seperti itu. Maaf Pak Cukup. Kira-kira contohnya apa ya Pak yang kira-kira di SD ini ada kasus, kemudian ada dilema seperti itu, kemudian penyelesaiannya bagaimana Pak? Oke. Yang sering terjadi itu biasanya soal anak malas berangkat sekolah ya. Karena bagaimanapun kita tahu bahwasannya anak SD itu kan berbeda dengan pola pikir anak SMP maupun anak SMA. Apalagi anak SD itu yang kelas 1 sama kelas 2 itu kan perlu penanganan khusus Pak Agung. Sehingga ketika tadi Pak Agung bilang contoh apa gitu, yang paling sering yang terjadi adalah yaitu tadi soal anak malas dalam berangkat sekolah. Karena notabene adalah terkadang orang tua juga tidak memberikan dorongan secara penuh gitu kan. Kita tahu bahwasanya sebagian besar orang tua di anak-anak SD Islam itu kan orang-orang pekerja. Ya, dia harus berangkat pagi cari nafkah, kemudian baru pulang sore. Sehingga untuk pengawasan itu kurang. Ya maka menghadapi kondisi seperti ini terkadang guru itu bertindak secara langsung gitu. Kita langsung turun ke bawah gitu. Ini mendatangi. Jadi kalau nggak seperti itu susah Pak Agung. Kalau kita menggantungkan hanya pada orang tua aja. Jadi saya sebagai pengurus yayasan menginginkan bahwa semua guru yang ada di SD Islam Gergaji itu bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai orang tua tambahan. Orang tua tambahan ini adalah mengatasi kesulitan anak dalam mengikuti proses pembelajaran, tadi malas berangkat, kemudian bangun tidurnya mungkin kesiangan, kemudian sering tidak masuk, gitu kan, kemudian malas belajar. Dan ini satu hal yang sering terjadi di SD Islam Gergaji. Kalau untuk masalah lain saya pikir tidak terlalu banyak. Yang paling menonjol adalah ini tadi soal kehadiran anak mengikuti pembelajaran di SD Islam Gergaji. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Joko, untuk misal kalau di SD itu untuk sebagai guru pembimbing itu namanya apa ya? Contohnya kalau SMA kan bimbingan konseling BK, guru BK. Kalau di SD itu namanya apa? Lah terus untuk mengatasi masalah itu caranya kayak di SMA itu bimbingan konselingnya itu namanya apa? Ya, kalau Pak Agung melihat di SMP sama SMA ya sudah tingkatannya lebih Pak Agung. Kalau di SD kita tahu bahwa SD itu
guru kelas merangkap guru mata pelajaran, guru BK, wali kelas, jadi seperti itu Pak. Oh, merangkap. Jadi tidak ada yang namanya guru BK itu nggak ada. Jadi di SD itu kelas 1 itu ya gurunya itu. Satu guru itu mengaku sebagai wali kelas, sebagai guru mapel, sekaligus sebagai guru BK, pembimbing. Kecuali kalau guru agama. Guru agama itu ada sendiri memang. Karena bagaimanapun kan dalam satu kelas ada yang agamanya berbeda, tapi kebetulan di tempat kita itu kan semuanya muslim gitu kan, sehingga guru agama itu kita memang khususkan ada, karena guru agama bukan hanya mengajar tentang pengetahuan agama, tetapi juga baca tulis Al-Quran gitu kan, sehingga kan nggak mungkin itu nanti diberikan wewenangnya kepada guru kelas, karena tidak semua guru kelas yang memahami tentang pendidikan agama Islam secara menyeluruh kan, seperti itu. Jadi seperti itu. Berarti ya guru SD luar biasa Ya, sekali ya. Pak Agung tahu sendiri kalau di SD itu kan ya, karena apalagi di SD Islam itu kan swasta ya, kita nggak bisa merekrut guru baru kalau nggak laporan di dinas pendidikan. Jadi beda dengan guru di sekolah negeri Pak Agung. Kalau di swasta seperti kita itu hanya ada 7 guru aja. 7 guru? Ya, 7 guru, yang 6 itu adalah mengajar kelas 1 sampai 6, kemudian satunya sebagai kepala sekolah, hanya itu. Dan itu sesuatu yang sangat kurang sebenarnya. Tapi mau tidak mau, karena kita itu bukan hanya sebagai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan aja, kita juga yayasan yang bersifat humanisme tadi yang saya katakan, membantu orang di sekitarnya, ya lebih kepada amal jariah. Kalau kita lihat sebagai amal jariah Bapak Ibu guru yang mengajar di sana, maka mau tidak mau ya mereka satu orang pun bisa mengampu lebih dari satu bagian atau satu pekerjaan yang nantinya dia kerjakan seperti itu. Berarti sungguh mulia sekali ya Pak kalau SD itu beda sama seperti saya guru SMA Pak. Saya mengajarnya di sekolah ya satu mapel dan itu ngajarnya. Nah, terus nanti kalau ada anak bermasalah tak serahkan BK. Nah, tapi kalau di SD ini ya guru, ya selaku BK juga. Terus sebagai guru kelas, wali kelas, kadang bertindak sebagai guru agama. Kalau memang guru agama itu berani diri, karena guru agama itu kan sifatnya bukan guru tetap ya, yang kita hadirkan setiap periode gitu kan. Jadi guru agama itu bukan guru tetap, yang guru tetap itu hanya 7, berarti 6 sebagai guru kelas, karena kelas 1 sampai 6, dan satunya sebagai kepala sekolah. Dan tahu sendiri kan, kalau misalnya hanya ada 7 itu kira-kira semua yang kayak gitu, Dapodik kayak gitu. Dapodik juga Pak? Dapodik itu guru kelasnya. Oh, tidak ada kayak tidak ada. Lalu terus yang gaji siapa? Yang gaji siapa? Yang memberikan insentif siapa? Dapodik itu bukan guru kelas yang punya kelebihan IT kan, jadi ada beberapa guru yang punya kelebihan IT, ya mau tidak mau ya harusnya ambil sebagai Dapodik, operator, bos. Jadi di situ ada bos, ada POP, ada Dapodik. Satu orang atau beda guru? Beda guru. Nggak mungkin kan kita kasihkan orang Dapodik sendiri, kemudian bos yang dari Kemendikbud sendiri, kemudian POP yang dari Dinas Kota Semarang, karena kita kan ikutnya Dinas Kota ya, dari Dinas Provinsi ya, itu ada sendiri. Dan masing-masing mau tidak mau ya harus mau, karena tidak ada orang ya, karena kalau tidak mau ya nanti mengganggu operasional sekolah. Dan kita tahu, perlu Pak Agung ketahui bahwasanya kita free Pak Agung, jadi semua yang sekolah di SD Islam Gergaji itu tidak dipungut spesial pun biaya, karena semua sudah ditanggung sama Dinas Pendidikan Kota Semarang dan bos itu, termasuk gaji guru itu semuanya sudah ditanggung sama pemerintah. Karena memang kita sudah membuat proposal bahwasanya kalau kita mau diambil semuanya sama pemerintah soal soal penganggaran, maka kita dilarang untuk memungut SPP. Kalau dulu kan sekolah swasta kan tidak disuplai ya, tidak disubsidi sama pemerintah ya. Tapi mulai 2 tahun terakhir kemarin itu Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah membuka pintu bagi sekolah swasta untuk sama seperti sekolah negeri, jadi di-free-kan, tidak ada biayanya. Itu untuk semua sekolah atau hanya SD Islam Gergaji ya Pak? Oke. Untuk semua sekolah enggak juga Pak.
Karena pada dasarnya sekolah swasta yang mau, kalau sekolah negeri pasti, ya karena dia gratis Ya, pasti. negeri Kalau pasti sekolah gratis. swasta nggak, mungkin tidak semuanya mau. Kayak contoh sekolah yang besar ya. Itu mungkin dia masih SPP ada ya. Karena kalau mereka seperti itu kan kesannya maaf ya sama dengan sekolah swasta yang notabene kurang favorit kan seperti itu. Kalau kita malah bersyukur, terima kasih buat pemerintah Kota Semarang yang memberikan pendidikan gratis untuk semua anak yang sekolah di swasta. Jadi sekarang nggak ada perbedaan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Ngomong-ngomong masalah free Pak Joko, itu yang free itu selain SD Islam Bergaji, SD mana lagi ya? Atau memang hanya SD Islam Bergaji saja? Tidak Pak Agung. Jadi ada beberapa sekolah swasta yang memang di-free-kan. Tapi sebelumnya memang mengajukan proposal dulu. Jadi ada dua opsi kan, dibantu pemerintah, tapi jangan menarik SPP. Atau opsi yang kedua tidak sama sekali dibantu pemerintah tapi boleh menarik SPP gitu kan. Nah, karena kita itu punya pengalaman ya, karena banyak dari orang tua siswa yang menyekolahkan situ itu kebanyakan anaknya orang nggak mampu, dan ketika pembiayaan SPP juga sulit ya, kadang nunggak yang mau tidak mau ya, kita ini ada angin segar dari pemerintah ya, kita mau lah seperti itu, kita nggak pusing lagi kan pikir masalah pembiayaan setiap bulannya. Ini berarti luar biasa Pak. Ya. Jadi sekarang itu anak sekolah mikirnya kan harus di negeri. Ya. Karena mikirnya swasta itu bayar. Padahal tidak semuanya. Ternyata tidak semua sekolah swasta itu bayar. Ternyata ada yang free juga. Iya. Ini Pak Agung kaget ketika wawancara ini ya. Maka saya sampaikan monggo bagi Bapak Ibu semuanya yang punya putra putri yang pengen sekolah di swasta, jangan merasa takut bahwasanya beberapa sekolah swasta, SD swasta di Kota Semarang itu tidak memungut biaya spesial pun dalam pembiayaannya. Nah, ini berarti menjadi angin segar Bapak Ibu untuk menyekolahkan putra putri Bapak Ibu semua, menyekolahkan swasta itu di SD Islam Bergaji ini dengan biaya free. Tidak ada SPP, nggak ada. Uang dulu ada, SPP tidak ada. Oke, gitu aja. Mohon maaf Pak Joko mengganggu waktunya. Sama-sama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga Pak Joko selaku Ketua Yayasan diberikan kesehatan, dan untuk SD Islam Bergaji juga diberi kelancaran agar siswanya pun juga banyak. Bapak Ibu guru yang di sini juga semangat, sehat, walafiat. Atur ya Pak. Sama-sama Pak Agung. Mungkin kapan-kapan kita bisa studi lapangan di sana supaya Pak Agung dan semua temannya pemirsa juga tahu nanti kondisi SD Islam sebenarnya seperti itu. Oke. Lain waktu ya kita sambung lagi. Saya mungkin dengan teman-teman SMA 6, SMA Negeri 6 Semarang akan studi banding ke SD Islam Bergaji. Terima kasih Pak. Oke. Demikian Bapak Ibu atas diskusi saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 dengan Bapak Joko Sulistiono Eskom MPD selaku Ketua Yayasan SD Islam Bergaji. Mohon maaf Bapak Ibu apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.